Bro. Dari pelanggaran kampanye di lembaga pendidikan, Pak, apa yang mau jenengan sampaikan tentang hal ini? Iya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan mahasiswa Aliansi Mahasiswa Kabupaten Pemalang yang telah menyampaikan aspirasi di Bawaslu. Ini menurut saya ini berarti sebagai wujud kepedulian mereka terhadap pemilu 2024 dan wujud kepercayaan mereka kepada Bawaslu. Ini sangat bagus sekali ya. Mereka menyuarakan aspirasi, tuntutan dan lain-lain. Kami Bawaslu malah berterima kasih. Ini sebagai pemicu semangat kami dalam bekerja. Terkait dengan tuntutan, mereka adalah menuntut Bawaslu agar segera menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran pemilu, yaitu kampanye terselubung ya, kampanye di tempat pendidikan. Itu memang Sebutkan aja sekolahnya, Pak. Sebutkan sekolahnya saja. Di salah satu kampus di Kabupaten Pemalang ya, karena ini masih dalam proses pendidikan, jadi saya belum bisa. Ini mereka itu kan ngertinya bahwa kasus ini lambat, padahal kita punya mekanisme penanganan pelanggaran, sudah ada aturannya. Berapa harinya kan hari kalender. Nah, dari hari kalender itu Jumat Sabtu itu nggak masuk, makanya kita lama. Jadi kasus ini berawal dari adanya laporan yang disampaikan oleh mahasiswa pada acara pembinaan, tapi di dalamnya disisipi kegiatan kampanye. Laporan disampaikan pada tanggal 15 Desember 2023, tapi pada tanggal 19 Desember dicabut. Nah ini dicabut. Jadi mahasiswa kan mereka nggak tahu mekanisme dicabut, tapi komitmen Bawaslu untuk mengawal bagaimana keadilan pemilu, laporan yang dicabut tidak serta-merta itu kasus berhenti. Dari laporan yang dicabut ini kita jadikan informasi awal. Informasi awal itu caranya kita melakukan penelusuran dan klarifikasi. Ketika hasil penelusuran dan klarifikasi yakin bahwa itu terdapat unsur-unsur dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu pleno untuk dijadikan temuan. Kemudian diregistrkan, waktunya panjang sekali. Kemudian mereka itu dari laporan awal sampai 15 hari dicabut, Mas. Mereka nggak tahu. Ya, sudah dipanggil, Pak. Semua terduga saksi sudah kami panggil, sudah kami klarifikasi. Menurut aturan yang berlaku dari proses kesalahan atau indikasi kesalahan dari proses kampanye sampai dengan proses lanjut itu estimasinya berapa hari sih, Pak, atau dalam hitungan kalender? Bawaslu setelah meregister temuan, ya, ini kan kami jadikan temuan, ya, seharusnya karena sudah dicabut sudah, tapi dengan proses kita jadikan temuan pada tanggal 17 Januari. Kami Bawaslu punya waktu 7 plus 7, 14 hari setelah kami meregister temuan. Dihitung dengan hari kalender, ya, hari kerja ya, berarti maaf, hari kerja. Ini kasus harus selesai dengan status laporan besok pagi. Besok pagi harus. Oke. Langkahnya Pak? Kita bahas di Gakumdu. Karena dalam penyelesaian pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu tidak sendirian. Beda dengan kalau itu administrasi macam-macam ya. Tapi kalau pelanggaran dugaan pelanggaran pidana pemilu itu harus dibahas di sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu sendiri, kepolisian dan kejaksaan. Pak, ini kan nyaris berarti 8 hari ke depan pemilihan ya. Kalau besok tidak selesai seperti apa, Pak? Yang namanya penanganan pelanggaran ya, itu tidak harus hari H selesai kemudian pelanggaran berhenti. Apa pasca pemilu bisa dilaksanakan? Bisa saja kalau ada dugaan pelanggaran diketahui. Karena apa? Penanganan laporan itu 7 hari sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran pemilu. Jika setelah itu maka sudah ada luarsa. Dengan kasus tersebut sanksi hukumnya apa, Pak? Ya, kami arahkan ke pidana. Pidananya? Iya, nanti kan dibahas di Gakumdu. Masuk enggak ini menurut mereka kepolisian, menurut mereka kejaksaan, layak enggak ditindaklanjuti di tingkat penyidik. Ini nanti dibahas. Bareng-bareng itu mekanisme penanganan seperti itu aturannya. Ketika diolah kemudian setelah penyidikan itu terbukti, itu ancaman hukumannya itu di pasal berapa?
itu kampanye di kampus ya, kampanye di tempat pendidikan ya. Ini saya jelaskan dulu runtutannya ya. Ya. Kampanye di tempat pendidikan itu boleh, pada prinsipnya boleh ya, berdasarkan PKPU dan berdasarkan putusan MK. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Satu, dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Pesertanya itu harus sivitas akademika mahasiswa, harus ada izin dari pihak rektorat. Kan boleh pada prinsipnya. Nah, tapi karena itu kampanye terselubung, Ya. tidak ada izin. Ya. Itu aja dilaksanakan bukan hari Sabtu Minggu kan? Hari kerja. Itu berarti yang, indikasi penyalahannya di situ ya. di situ makanya itu di dalam pasal 280 ya. C kalau tidak salah. Ini kan larangan kampanye di tempat pendidikan. Nah, kampus boleh, itu boleh, ya. Tapi harus ada syarat dan ketentuannya. Sanksinya apa? Ada di pasal 521. Ya. Isi pelaporannya apa sih Pak? Ya itu kampanye di tempat pendidikan. Itu jangan lupa, itu sudah dicabut. Pak, kemudian Nggak ada intimidasi atau apa nggak sih? Ya itu urusan mereka. Yang penting begitu yang 15 mereka melaporkan, 19 dicabut. Dan itu kami tindak lanjuti langsung oleh Bawaslu. Karena mekanismenya ada, Bawaslu bisa menindaklanjuti pelanggaran dari laporan yang dicabut. Itu kan menunjukkan kinerja Bawaslu, ya kan? Terdugaannya berapa Pak? Ya satu. Cuma satu. Iya. Ancaman hukumannya Pak? Ini belum. Ya pidana penjara. Berapa bulan Pak? 1 tahun loh kalau itu. Ya ada. Pak kilas balik. Otomatis kalau misalkan dia terpilih jadi caleg gitu, Iya. Oh, kalau otomatis gugur Pak. Kalau otomatis caleg nanti ada rekomendasi dari Bawaslu untuk mereka pembatalan. Itu. Kalau nanti inkrah ya, Iya. kalau inkrah di pengadilan. Kalau itu. Pak kilas balik kemarin Pak terkait dana APK itu Pak yang Iya. sering ditempel di pohon sama apa itu yang listrik itu. Iya itu. Gimana sih, Pak? Gini Pak, jadi terkait dengan KPK ini kan masalah yang sebenarnya pelik ya, rumit ya. Kita itu sudah melakukan upaya-upaya pencegahan terkait dengan permasalahan APK. Kami mengumpulkan semua pengurus partai politik. Ya. Tidak hanya sekali, 2 kali kami kumpulkan. Apa dalam pertemuan itu kami arahkan supaya semua partai politik peserta pemilu ini memasang APK sesuai dengan aturan. Aturannya di mana? Ada di SK KPU nomor 513. Di situ ditentukan titik lokasi pemasangan APK. Ya. Nah, kalau hal itu dilanggar Pak dan nyata ada Pak. Jika dipasang di luar itu banyak sekali. Ya. Upaya Bawaslu apa? Yang pertama, tidak ada ketentuan satupun yang menyatakan bahwa pencabutan itu menjadi tanggung jawab Bawaslu. Ada mekanismenya. Ya. Jadi terhadap APK-APK yang melanggar tidak sesuai itu, kami menginventarisir dari mulai tingkat Panwas Desa, inventarisir berapa ini? Ya, ribuan itu. Sanksi Pak. Ya sanksinya. Kemudian sanksi administrasi. Banyak Pemasangan ya. APK itu administrasi. Sanksinya Hanya- apa? Ya. Ya pertama kita prosedurnya kita Ya. menyurati ke partai politik yang bersangkutan. Mengingatkan. Tolong ini baliho saudara melanggar. Apa sudah dilakukan Pak? Kami sudah melakukan hampir 4 kali Hampir 4 kali. upaya-upaya pencegahan melalui himbauan. Dan kami juga sudah melakukan action bersama stakeholder penertiban APK Ya. yang diayani di seluruh kabupaten. paling miris itu di pohon-pohon Pak. Apalagi pohon kemarin dipaku di depan gedung kantor DPRD. Ada saya Lah itu ya, lah itu Mas. Ketika kami melakukan penertiban, besok pasang maning. Nah itu Pak yang Terus itu. Berarti Pengguna mereka jasa lebih yang suka tertimpa- membayar tertimpa sanksi apa? administrasi dari hal lainnya apa Pak maksudnya? Yang apa maksudnya? Lah kan mendapat ibaratnya hukuman juga. Iya administrasi itu Berarti sanksinya para copot. partai itu hanya copot. Iya, hanya copot. Wah, nggak bayar. Lah itu Apa Pak itu? yang APK yang menimpa. Oh menimpa kemarin ada ya di Kaligelang ya, Iya, ada di Kaligelang. gimana, Itu kemarin sudah selesai, jadi langsung diselesaikan oleh yang punya gambar itu. Oh. Punya gambar itu. Ya nanti kami kan sudah membuat surat himbauan ini kepada semua partai politik. Kami minta waktu dalam waktu 3 kali 24 jam mereka untuk menertibkan APK secara mandiri. Jika tidak, berarti kami akan berkonsultasi dengan KPU, dengan KPU, kita dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban sama-sama. Terakhir Pak, himbauan dari Bawaslu atau kepada masyarakat ketika menemukan sebuah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta
pemilu baik itu calegnya atau timnya? Ya. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat. Ini kita waktu semakin dekat untuk yang hari hanya ya, voting day-nya kita itu kan paling kurang 1 minggu Pak ya. 1 minggu. Kami tetap masih mengharapkan pada seluruh masyarakat dan siapa saja yang menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu untuk jangan segan-segan melaporkan ke pengawas pemilu terdekat. Kami tetap proses. Yang namanya pelanggaran pemilu prosesnya itu bukan nanti setelah hari H berarti sudah bebas, enggak seperti itu. Ya, Pak. Persyaratan laporan sekalian Pak. Persyaratan laporan. Terkait money politik ini Pak yang belum dibahas Pak. Gimana kalau ada Syarat laporan dulu ya, Ya, syarat laporan dulu. Jadi laporan itu ada 3 yang berhak menyampaikan laporan. Satu adalah warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih, bisa berumur 17 tahun atau lebih, bisa 16 tahun jika sudah nikah atau kawin ya. Yang kedua peserta pemilu, yang ketiga adalah pemantau pemilu. Siapa saja boleh melaporkan dugaan pelanggaran. Itu ada syarat formil dan materialnya. Salah satu syarat formilnya adalah tidak peristiwa yang dilaporkan itu tidak lebih dari 7 hari. Nah, itu. Kalau misalkan ditemukan dugaan pelanggaran pada hari H, ya berarti masa kedaulatannya kan 14 ditambah 7 kan. Nah, sama itu masih bisa diproses. Dan prosesnya itu sudah diatur, ya. Laporan atau temuan diproses di Bawaslu itu Bawaslu punya waktu 14 hari. Kalau laporan atau temuan 14 hari. Ya. Kemudian dari hasil kalau itu kasusnya pidana kayak money politik itu harus dilimpahkan ke Gakumdu. Kita proses di Gakumdu. Jika hasil pembahasan Gakumdu itu terbukti, kita berarti dilanjutkan penyidik kepolisian. Kepolisian punya waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan. Dari kepolisian dilimpahkan ke pihak penuntut umum, jaksa. Kejaksaan punya waktu 5 hari. Dari kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan, pengadilan punya waktu untuk memutus 7 hari. Itu aturan undang-undang. Jadi nggak bisa kalau sudah selesai sudah bubar, nggak seperti itu. Pengertian masyarakat seperti itu kan? Ya, kalau sudah pemilu berarti gimana bubar? Nah itu mau tak jelaskan seperti itu mekanisme.